Hai teman kece, balik lagi nih sama Kak Gisi. Nah, kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 11 dengan topik hidrolisis garam dan subtopiknya adalah nilai pH larutan garam. Langsung aja yuk kita ke pertanyaannya. Jika 32,2 gram ZnSO4 atau seng sulfat dengan berat molekul 161 dilarutkan dalam air dengan volume 500 ml, maka akan diperoleh larutan dengan pH sebesar. Ketahui nilai Kb dari seng 2 hidroksida atau ZnOH2 sebesar 10⁻⁵. Nah, tipe soal seperti ini merupakan salah satu contoh dari hidrolisis garam. Dari mana kita mengetahuinya? Kak Gisi akan menjelaskan kembali mengenai apa itu hidrolisis garam. Di dalam ilmu kimia, garam didefinisikan sebagai hasil reaksi dari asam dengan basa. Garam itu tidak hanya NaCl atau garam dapur saja loh teman kece. Sesuai definisinya, garam dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah garam netral, yaitu garam yang berasal dari asam dan basa kuat. Yang kedua adalah garam asam, yaitu garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Yang ketiga adalah garam basa, yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Dan yang keempat adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Hidrolisis garam didefinisikan sebagai bereaksinya ion dari sisa asam lemah atau basa lemah dengan air. Garam netral yang berasal dari asam dan basa kuat tidak akan mengalami hidrolisis, sedangkan garam basa dan garam asam akan terhidrolisis sebagian. Begitupun dengan garam yang berasal dari asam dan basa lemah yang akan terhidrolisis total. Jika sudah paham dengan konsep hidrolisis garam, kita kembali ke penyelesaian soal tadi ya teman kece. Dalam soal diketahui bahwa garam seng sulfat dilarutkan dalam air, di mana garam ini berasal dari basa yang memiliki nilai Kb. Nilai Kb ini menunjukkan bahwa seng sulfat merupakan garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah seng 2 hidroksida. Sehingga pelarutan garam seng sulfat dalam air akan mengalami hidrolisis sebagian. Larutan seng sulfat dalam air akan terionisasi menjadi ion Zn2+ dan ion sulfat. Ion Zn2+ atau seng 2+ ini berasal dari basa lemah seng 2 hidroksida yang akan mengalami hidrolisis sesuai dengan persamaan reaksi berikut, yaitu ion Zn2+ ditambah 2H2O menjadi ZnOH2 ditambah 2H+. Adanya ion H+ di ruas sebelah kanan ini menunjukkan bahwa larutan garam bersifat asam di dalam air, sehingga kita dapat menghitung konsentrasi H+ beserta nilai pH-nya. Sedangkan ion sulfat berasal dari asam kuat H2SO4 sehingga tidak mengalami hidrolisis. Selanjutnya kita akan menghitung konsentrasi larutan garam seng sulfat, yaitu dengan rumus molaritas sama dengan massa dibagi berat molekul dikalikan 1000 per volume larutan. Kita dapat masukkan angkanya, yaitu 32,2 gram dibagi 161 dikali 1000 per 500 ml. Dari sini didapatkan hasil bahwa konsentrasi larutan garam ZnSO4 sebesar 0,4 molar. Untuk menghitung konsentrasi ion H+, kita dapat menggunakan rumus hidrolisis sebagian yang bersifat asam, yaitu konsentrasi ion H+ sama dengan akar dari Kw atau nilai tetapan kesetimbangan air dibagi Kb atau konstanta disosiasi basa dikalikan konsentrasi dari garam seng sulfat. Langsung kita masukkan angkanya, yaitu akar dari 10⁻⁴ dibagi 10⁻⁵ dan dikalikan 0,4 molar. Didapatkan hasil konsentrasi ion H+ sebesar 2 kali 10⁻⁵ molar. Selanjutnya kita dapat menghitung nilai pH-nya dengan rumus pH sama dengan min logaritma dari konsentrasi ion H+.
Kita masukkan angkanya, yaitu min logaritma dari 2 kali 10 pangkat min 5 molar atau sama dengan 5 min log 2. Jadi, pH dari larutan seng sulfat di dalam soal adalah 5 min log 2. Jadi jawabannya yang B ya teman kece, 5 min log 2. Nah, gimana nih teman kece? Mudah kan? Kalau sudah paham, teman kece bisa latihan kembali dengan pertanyaan berikut ini dan jangan lupa tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi lagi, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.